Halo abang, AA, teteh, mbak, akang, dan semuanya. Kembali lagi bersama Mamang Dijip di channel Dijip Film. Kali ini Mamang akan mencoba untuk mengulas tentang alur kisah dari Revolusi Perancis. Mamang akan mencoba mengulasnya dengan sebaik mungkin. Namun apabila ada kekeliruan ataupun salah dalam pengucapan, punten mohon dimaafkan. Oke, langsung aja kita mulai alur kisahnya. Selamat menyimak. A World Caught in Chains. Di akhir abad ke-18, Prancis adalah negara besar yang tampak megah dari luar, tapi kemegahan itu berdiri di atas fondasi yang rapuh. Masyarakat Prancis terbelah dalam 3 golongan: kaum bangsawan, noblesse, kaum rohaniwan, clergy, dan kaum ketiga, tiers état, yang mencakup petani, buruh, pedagang, dan intelektual. Dua golongan pertama menikmati hak istimewa, kekayaan, dan kebebasan dari pajak, sementara yang ketiga, yang berjumlah sekitar 97% dari populasi, menanggung beban negara. Istana Versailles berdiri megah dengan taman-taman yang luas dan dinding berlapis emas. Raja Louis XVI, pewaris monarki Bourbon, adalah seorang raja yang jujur, namun tidak kuat dan seringkali terombang-ambing dalam keputusan. Istrinya, Marie Antoinette, putri dari Kaisar Austria, sering menjadi sasaran kebencian rakyat karena kemewahan hidupnya dan reputasi buruk yang dilekatkan padanya, berdampak besar dalam menciptakan mitos kebencian terhadap istana. Krisis finansial adalah pemantik awal. Prancis menanggung utang besar akibat Perang 7 tahun dan dukungannya pada Revolusi Amerika. Namun, sistem perpajakan yang korup tak mampu menyelamatkan ekonomi. Rakyat menderita kelaparan, roti, makanan pokok utama, menjadi barang mewah. Di tengah kemiskinan itu, muncul gagasan-gagasan baru, terinspirasi oleh pencerahan. Para filsuf seperti Voltaire, Rousseau, dan Montesquieu menyuarakan gagasan tentang hak asasi manusia, kebebasan individu, dan keadilan. Buku-buku mereka dibaca diam-diam di kedai-kedai kopi dan rumah-rumah rahasia di Paris. Perlahan, rakyat mulai bertanya, apakah benar raja dipilih oleh Tuhan? Apakah kami selamanya harus tunduk pada tatanan ini? Etats Généraux dan sumpah lapangan tenis. Karena krisis memburuk, Raja Louis XVI memanggil Etats Généraux pada Mei 1789, sebuah dewan legislatif yang tidak bersidang sejak 1614. Kaum ketiga yang dipimpin oleh tokoh seperti Emmanuel Joseph Sieyès dan Honoré Gabriel Riquetti datang dengan tekad untuk mengubah tatanan lama. Namun sistem pemungutan suara yang tidak adil membuat mereka frustrasi. Akhirnya mereka mendeklarasikan diri sebagai Majelis Nasional, menyatakan bahwa mereka mewakili kehendak rakyat Prancis dan mengucapkan sumpah lapangan tenis. Mereka tidak akan bubar sebelum membuat konstitusi baru bagi Prancis. Penyerbuan Bastille 14 Juli 1789. Kemarahan rakyat memuncak ketika tentara kerajaan mulai berkumpul di sekitar Paris. Warga takut raja akan membubarkan Majelis Nasional secara paksa. Maka pada 14 Juli 1789, massa bersenjata menyerbu penjara Bastille, simbol absolutisme monarki. Penjara itu tidak terlalu penting secara militer, hanya berisi 7 tahanan saat itu, tetapi simbolismenya luar biasa. Kepala komandan penjara dipenggal dan dibawa keliling kota. Dari peristiwa ini, revolusi benar-benar meledak. Desa-desa di seluruh Prancis menyusul dengan pemberontakan lokal dalam apa yang disebut La Grande Peur, ketakutan besar. Puncak perubahan 1789 sampai 1791. Dalam atmosfer revolusi yang membara, Majelis Nasional mulai merombak sistem lama. Mereka menghapus hak-hak istimewa kaum bangsawan, membubarkan feodalisme, dan mengeluarkan deklarasi hak asasi manusia dan warga negara, Déclaration des droits de l'homme, yang menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam hak.
Republik dan Eksekusi Raja 1792 sampai 1793. Situasi semakin panas. Revolusi mulai mengancam kerajaan-kerajaan Eropa lainnya. Austria dan Prusia bersiap menyerang Prancis untuk mengembalikan monarki. Dalam ketegangan itu, rakyat menyerbu istana Tuileries dan menangkap keluarga kerajaan. Majelis legislatif dibubarkan dan digantikan oleh konvensi nasional yang pada 21 September 1792 mendeklarasikan Republik Prancis. Raja diadili atas pengkhianatan dan pada 21 Januari 1793 Louis XVI dihukum mati dengan gilotin. Pemerintahan teror 1793 sampai 1794. Setelah kematian raja, revolusi memasuki fase paling gelap. Di bawah pimpinan Maximilien Robespierre, kaum Jacobins mengendalikan Komite Keamanan Publik. Hukum darurat diberlakukan, musuh-musuh revolusi diburu, dan pengadilan cepat diadakan. Sekitar 16.000 orang dieksekusi secara resmi. Ribuan lainnya mati di penjara atau dalam kerusuhan. Di antaranya adalah Marie Antoinette. Dipenggal pada Oktober 1793. George Danton, meski dulu pendukung Robespierre, ia kemudian menginginkan moderasi. Dituduh sebagai pengkhianat dan dihukum mati. Robespierre sendiri, ia akhirnya ditangkap dan dipenggal oleh lawan-lawannya yang muak dengan kekejamannya. Direktorat dan munculnya Napoleon. Setelah jatuhnya Robespierre, revolusi mulai kehilangan arah. Pemerintahan baru, direktorat dipenuhi korupsi dan ketidakstabilan. Kekacauan politik terus berlanjut dan rakyat yang lelah mulai mencari ketertiban. Dalam kekacauan itu, muncul seorang tokoh militer muda, brilian dalam strategi, bernama Napoleon Bonaparte. Ia menjadi pahlawan setelah kemenangannya di Italia dan Mesir. Napoleon lahir pada 15 Agustus 1769 di Korsika, sebuah pulau yang baru saja direbut Prancis dari Genoa. Ia berasal dari keluarga bangsawan minor, namun hidup dalam kesederhanaan. Sejak kecil, Napoleon menunjukkan kecerdasan tajam, ketertiban, dan ambisi besar. Ia dikirim ke sekolah militer Prancis di daratan utama, dan sejak itu ia menjadi seorang Korsika di tengah kaum elit Prancis. Ia membaca buku-buku sejarah, strategi militer, dan filsafat. Tokoh-tokoh seperti Alexander Agung dan Julius Caesar menjadi panutannya. Pada usia muda, ia telah memiliki mimpi untuk mengukir kejayaan seperti para penakluk besar itu. Pada tahun 1793, ia memimpin pengepungan Toulon, kota pelabuhan yang dikuasai pemberontak royalis dan didukung Inggris. Di usia 24 tahun, dengan strategi brilian, ia merebut kota itu dan mengusir armada Inggris. Sebagai balas jasa, ia diangkat menjadi jenderal brigadir. Penyelamat Republik tahun 1795. Paris kembali bergolak. Kaum royalis bangkit dan mencoba menggulingkan direktorat. Pemerintah panik. Dalam kekacauan itu, Napoleon dipanggil untuk menyelamatkan Republik. Dengan dingin dan efisien, ia memerintahkan pasukannya untuk menembaki para pemberontak dengan meriam, dan dalam sekejap pemberontakan selesai. Sebagai balasan, ia diberi komando tentara Italia. Ini adalah momen yang akan mengubah segalanya. Kampanye Italia. Awal mitos Napoleon berangkat ke Italia pada 1796, memimpin pasukan yang compang-camping, kekurangan makanan dan senjata. Tapi dengan pidato penuh semangat, ia membakar semangat mereka. Kalian telanjang dan kelaparan, tapi saya akan membawa kalian pada kejayaan. Dan ia menepatinya. Dalam waktu singkat, Napoleon menghancurkan pasukan Austria dan sekutu mereka. Ia bergerak cepat menyerang secara tak terduga, memecah musuh sebelum mereka sempat berkumpul. Ia bukan hanya jenderal, ia adalah arsitek medan perang. Setiap kemenangan membesarkan namanya. Ia mendirikan republik-republik lain di Italia Utara
dan mulai bertindak seperti negarawan. Ia menandatangani perjanjian damai dengan Austria tanpa persetujuan penuh dari pemerintah di Paris. Napoleon telah melampaui tugasnya sebagai jenderal. Ia mulai bermain politik besar. Ia akan menaklukkan hampir seluruh Eropa daratan, mengalahkan kerajaan-kerajaan kuno, menyebarkan hukum dan struktur modern, tapi juga membawa perang, penderitaan, dan akhirnya kejatuhan yang tragis.